selamat pagi untuk peserta e-learning. Pada hari ini kami diberikan tugas oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan untuk menyampaikan bahan tambahan pangan. Jadi bahan tambahan pangan ini merupakan salah satu kriteria ya untuk bisa membuat makanan menjadi berubah sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi bahan tambahan pangan ini sesuai definisinya adalah bahan tambahan pangan yang ditambahkan ke pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Jadi nanti pada akhirnya pangan itu akan berubah warnanya, bisa meningkatkan kualitas pangannya, memperbaiki tekstur, meningkatkan cita rasanya, kemudian juga meningkatkan stabilitas dan mengawetkan pangan. Nah, nanti bahan tambahan pangan ini juga bisa disingkat dengan BTP. Bahan tambahan pangan di dalam ruang lingkupnya tidak dikonsumsi secara langsung. Jadi kita tidak mungkin untuk mengkonsumsi pewarna secara langsung, memakan secara langsung, tapi kita menambahkan secara sedikit untuk dimasukkan ke dalam pangan. Nah, BTP ini dapat mempunyai nilai gizi atau juga tidak punya nilai gizi juga ada, jadi bisa mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi. Kemudian sengaja ditambahkan ke dalam pangan untuk tujuan teknologis pada pembuatan, pengolahan, perlakuan, pengepaan, pengemasan, penyimpanan, dan pengangkutan. Kemudian BTP ini juga tidak termasuk cemaran atau bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai gizinya. Kenapa BTP ini diperlukan? Jadi ini terjadi karena adanya perubahan pola lingkungan atau pola hidup dari konsumen. Yang pertama adalah perubahan pola konsumsi dan juga adanya makanan sekarang yang serba siap saji atau instan. Nah, ini guna untuk memenuhi keinginan dari konsumen juga gitu. Jadi untuk menarik konsumen, kemudian agar pangan ini mudah dan tahan atau stabil selama distribusi. Nah, sehingga ketika harus tahan atau stabil selama distribusi, dia diperlukan suatu BTP untuk mengawetkan, untuk memberikan warna, kemudian juga untuk merubah karakteristik dari produk menjadi lebih kental, lebih keras, lebih manis, dan sebagainya. Kemudian ini juga merupakan inovasi. Jadi sekarang kita berlomba-lomba dengan teknologi pengolahan. Jadi bagaimana membentuk suatu pangan ini agar visualnya atau kelihatannya, bentuknya gitu, organoleptisnya, artinya rasanya ini mudah diterima oleh berbagai target konsumen. Dan yang ketiga adalah menghasilkan convenient product, jadi produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, regulasinya jadi terkait bahan pangan ini sudah diatur melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Tahun 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, dan PP Nomor 69 tentang Label dan Iklan Pangan. Jadi nanti ketika Bapak Ibu peserta e-learning ini akan menambahkan BTP ke dalam pangannya, perlu mengetahui undang-undang tersebut, peraturan-peraturan yang membawahi suatu bahan tambahan pangan yang akan diberikan. Yang terpenting dari bahan tambahan pangan ini ada di dalam peraturan BPOM nomor 11 tahun 2019 tentang bahan tambahan pangan dan BPOM nomor 13 tahun 2020 tentang bahan perisa. Jadi di sana sudah diatur bahan tambahan pangan itu apa saja, bahan perisa itu apa saja gitu ya. Nah, ini dapat diunduh secara mandiri di jdih.pom.go.id, jadi di websitenya BPOM, jadi termasuk di subsite-nya Badan POM. Jadi Bapak Ibu peserta e-learning bisa mendownload di sana. Nah, ketika kita sudah mendownload, nah nanti di
bahan tambahan pangan itu yang diatur oleh peraturan Badan POM itu ada 27. Jadi yang termasuk dalam golongan bahan tambahan pangan. Nanti juga ada golongan perisai, saya akan jelaskan nanti. Jadi yang pertama itu anti buih, anti kempal, antioksidan gitu ya. Kemudian garam pengemulsi, gas untuk kemasan. Jadi kadang ada makanan ringan yang menggembung gitu ya. Nah itu diberikan suatu packaging gas gitu, gas untuk kemasan. Atau kadang diberikan pemanis ya, selain gula ada juga pemanis-pemanis buatan seperti sakarin, siklamat ya, itu boleh digunakan, namun harus nanti sesuai dengan maksimal yang diatur oleh peraturan Badan POM. Kemudian yang familiar lagi adalah pengawet ya, pengawet ketika kita mau membuat produk yang tahan lama, nah itu kita berikan misalnya asam sorbat, natrium benzoat gitu. Kemudian ketika kita mau memberikan misalnya penguat rasa atau MSG ya gitu, bisa kita berikan atau tambahkan sesuai dengan takaran. Kemudian kita pengen membuat suatu makanan yang pewarnanya lebih bagus gitu, kita bisa tambahkan pewarna sintetik. Atau bila kita tidak menginginkan juga kita bisa dimasukkan dengan pewarna alami. Nah itu semuanya sudah diatur di dalam peraturan BPOM tadi. Kemudian contoh-contohnya tadi sudah sekilas saya berikan. Kalau pengawet itu contohnya ya untuk benzoat, metabisulfit ya, kalium sorbat atau propionat di dalam produk-produk bakery. Kemudian untuk pewarna bisa kita berikan karmin, tartrasin, kurkumin ya. Kurkumin ini adalah termasuk pewarna alami. Kemudian pengemulsi itu seperti lecitin, polisorbat. Kemudian pemanis tadi natrium sakarin, neotam. Nah, glikosida steviol ini juga termasuk bagian dari pemanis yang sintetik alami juga. Kemudian penguat rasa gitu. MSG itu boleh diberikan namun dengan sesuai dengan takaran yang sudah diperbolehkan. Nah, prinsip penggunaan pangan yang BTP yang benar itu harus diberikan jika benar-benar diperlukan secara teknologi. Jadi misal kalau untuk produk yang habis dikonsumsi hanya dalam 1 hari, ya tidak perlu diberikan BTP. Kemudian BTP juga tidak boleh untuk menyembunyikan busuk ya, kerusakan pangan, menyembunyikan cara kerja misalnya yang bertentangan dengan cara produksi itu ya, seperti daging busuk dan sebagainya. Nah itu tidak diperbolehkan. Nah kemudian menyembunyikan rasa atau bau tertentu ya itu juga tidak diperbolehkan. Jadi pergunakanlah BTP sesuai dengan peraturan, tidak melebihi batas maksimal. Kemudian pilihlah bahan pangan atau BTP yang sudah berizin edar. Jadi izin edarnya untuk BTP itu harus MD atau ML, tidak boleh PIRT. Dan yang terakhir adalah baca takaran penggunaannya dan gunakan sesuai dengan yang ada di label BTP. Kemudian untuk BTP ini ada batas maksimalnya dengan dicantumkan numerik maupun CPPB. Jadi saya jelaskan dulu numerik ya. Numerik ini konsentrasi dari BTP yang diizinkan terdapat pada pangan dalam satuan yang sudah ditetapkan. Misalnya BTP pengawet natrium sorbat misalnya ditetapkan 1000 mg per kilogram sebagai asam sorbat. Ya, kemudian BTP penstabil natrium tripolifosfat 2200 mg per kilogram ya sebagai total ya, total dari tripolifosfat. Jadi misalnya kita tambahkan abon ini dengan natrium sorbat, nah itu maksimal yang boleh kita berikan itu berapa ya, 1000 mg dalam kilogram. Jadi 1000 mili atau 1 gram di dalam 1 kilo adonan, itu yang paling maksimal.
Kemudian ada lagi untuk batas maksimalnya itu menggunakan CPPB. Jadi CPPB itu adalah cara produksi yang baik. Jadi diberikan secukupnya untuk memberikan atau menghasilkan efek teknologi yang diinginkan. Jadi misalnya ada BTP asam inosinat ya, kemudian BTP MSG atau monosodium glutamat ya, yang sudah kita kenal itu kita masukkan di dalam keripik singkong gitu. Nah, kita tidak mungkin untuk menambahkan misalnya 1 kilo itu ya di dalam adonan yang hanya sedikit gitu. Jadi kita memerlukan MSG itu hanya sedikit saja bisa menghasilkan efek yang diinginkan. Jadi sudah gurih gitu. Nah, ini nanti ketika Bapak Ibu peserta e-learning ini akan mengakses per BPOM nomor 11 tahun 2019. Nah, di dalam lampirannya ini sudah ada nama BTP-nya. Jadi Bapak Ibu mau menambahkan apa dulu? Misalnya asam sorbat. Nah, kita masuk di dalam per BPOM itu ada penjelasan asam sorbat. Nah, asam sorbat ini sudah disesuaikan dengan kategori pangan. Jadi kategori pangan ini misalnya kategori pangan 9.2.1 ya, itu untuk ikan ya. Nah, Bapak Ibu mau menambahkan misalnya di dalam produk ikan filetnya ataupun ikan gorengnya ya, keripik ikannya itu, keripik ikan gorengnya ini akan ditambahkan asam sorbat. Maka batas maksimum yang diperbolehkan adalah 1000 mg per kilogram gitu. Jadi nanti peserta e-learning tinggal memasukkan kategori pangannya apa ya yang dipunyai produknya ini apa gitu. Kita tinggal disesuaikan dengan maksimal penggunaannya. Demikian juga dengan pemanis. Misalnya kita mau membuat suatu minuman yang berbasis susu ya, atau minuman susu coklat misalnya. Kemudian kita akan tambahkan glikosida steviol gitu ya, gitu untuk pemanis. Nah, maksimumnya berapa? Maksimumnya adalah 200 mg per kilogram gitu. Jadi cukup mudah nanti untuk peserta e-learning untuk mengakses peraturan BPOM nomor 11 tahun 2019, tinggal mencari kategori pangannya ini termasuk apa, kemudian tinggal memasukkan BTP-nya apa. Kemudian juga kita kalau mau memasukkan atau membuat suatu makanan dengan pewarna karmin gitu ya, untuk minuman berbasis susu tadi, kita mau masukkan karmin nih. Nah, ini batas maksimumnya berapa? Nah, ini penggunaannya adalah maksimumnya 100 mg per kilogram. Kemudian kita juga mau memasukkan misalnya sunset yellow gitu ya, untuk produk susu tadi. Nah, maksimumnya sudah diatur sekitar 70 mg per kilogram. Nah, cara pembacaannya begini. Jadi ketika kita mau menambahkan kurkumin pada misalnya makanan siap santap atau siap saji atau makanan ringan atau keripik-keripik itu ya. Nah, ini kurkumin ini maksimumnya adalah 200 mg per kilogram sebagai bahan tambahan pangan. Jadi maksimumnya adalah 200 mg atau 0,2 gram per 1 kg adonan. Jadi ini kategori pangannya adalah 15.0, maka bila di bawah dari kategori pangan 15.0 atau 15.1 sampai dengan 15.3 itu Bapak Ibu bisa menggunakan batas maksimum yang sama dengan 200 mg per kilogram. Jadi di dalam kategori pangan itu ada kategori pangannya, kemudian ada kemudian ada sub kategori lagi. Nah, ini kalau misalnya dia tidak diatur, dari sub kategori ini tetap mengikuti
kategori yang di atasnya. Jadi misalnya 15.1 sampai 15.3 itu tidak diatur batas maksimumnya, maka kita akan mengikuti peraturan di atasnya, jadi di kategori 15.0. Demikian juga ketika, nah ini ya, jadi dari dalam BTP ini diizinkan sudah ada subkategori, ada sub-subkategori. Nah, apabila misalnya kita mau memasukkan sorbitol, sorbitol itu adalah pemanis, ya ini di dalam produk bakery 07.2, maka batas maksimumnya CPPB ya tadi diberikan sedikit saja untuk bisa memberikan manfaat yang maksimal atau teknologinya maksimal. Jadi artinya bahwa sorbitol yang diizinkan pada sub-sub kategori yang di bawahnya itu juga maksimalnya adalah CPPB. Jadi jika penggunaan BTP diatur pada nomor sub-sub-sub kategori, maka penggunaan BTP tersebut juga diizinkan pada nomor sub-sub-sub kategori pangan yang ada di bawahnya. Gitu. Jadi misalnya karamel 4 ya, ini sebagai BTP pewarna diizinkan pada sub kategori 0.6.8.1 atau minuman kedelai. Artinya dia hanya diatur pada kategori tersebut dan belum diatur untuk kategori misalnya 06.8.2 untuk lapisan tipis cairan kedelai hingga kategori pangan 06.8.8 pada produk protein lainnya. Begitu. Jadi ada beberapa produk yang pengkategoriannya mengikuti dari kategori pangannya atau bisa juga diatur berdasarkan sub-sub kategorinya. Nah, kalau kita UMKM gitu ya mau menakar BTP gitu atau mau menimbang begitu, masih memungkinkan diperbolehkan menggunakan namanya sendok takar ya. Sendok takar ini seperti ini, bisa juga dibeli di toko-toko bahan tambahan pangan ya, itu sudah disediakan. Jadi penakaran BTP untuk menggunakan ukuran sendok takar ini tapi hanya berlaku untuk berbentuk serbuk ya, serbuk atau butiran atau granul atau kristal, itu bisa menggunakan BTP ini. Untuk pengawet, untuk sendok takar itu kira-kira beratnya 1,25 gram dan untuk pewarna juga sama, beratnya 1,25 gram. Jadi dalam satu sendok takar itu beratnya sebesar 1,25 gram. Nah, contoh penggunaannya. Ketika kita mau memasukkan natrium sorbat di dalam adonan cookies ya, batas maksimumnya tadi kita lihat dulu ya, dilihat di Perbepom tadi 11 tahun 2019 berapa sih? Oh, ternyata 1000. Nah, kemudian akan digunakan di dalam 5 kilo adonan. Nah, sehingga hitungannya kita menakar menggunakan sendok takar tadi sebesar 1,25 gram atau sekitar 1250 mili. Tinggal kita kalikan saja. 1000 per 1250 kali adonannya berapa? 5 kilo. Nah, artinya nanti ketemu 4 ya. Angka 4 itu artinya adalah 4 sendok dari takar peres. Jadi 4 sendok takar peres. Tapi 4 sendok itu adalah 4 sendok maksimal dari yang diperbolehkan. Oleh karena itu, saran saya kalau mau menambahkan berarti kurang dari 4 sendok supaya ketika nanti ada misalnya dari Bepom maupun dari kita akan misalnya mengawasi produk Bapak Ibu, kita menguji berapa sih sorbat yang ditambahkan oleh Bapak Ibu. Jadi kalau maksimumnya 4 sendok ya lebih baik
kurang dari itu. Contoh lagi pada abon daging sapi. Nah, kita mau misalnya menambahkan karmin ya supaya lebih menarik. Nah, ini batas maksimumnya adalah 500. Ya, kita pengen membuat satu abon ini dalam 6 kilo adonan. Jadi, tadi 1 sendok takar, kita batasnya tadi kan 500 dibagi 1250 dikali adonannya 6 kilo. Jadi ketemulah namanya 2,4 sendok takar peres ya. Yang dibulatkan ke bawah saja menjadi 2 sendok takar peres. Jadi sehingga karmin yang ditambahkan pada adonan itu maksimal 2 sendok takar peres. Demikian juga untuk sambal terasi, juga ketika kita akan menambahkan sorbat atau pengawet asam sorbat. Nah, ini kita tambahkan juga misalnya berapa adonan dulu, berapa kilo adonan yang akan diperhitungkan. Misalnya 10 kilo, maka maksimal 1000 dibagi 1250 tadi 1 sendok takar ya, kali 10 kilo. Nanti akan ketemu angka 8, itu artinya 8 sendok takar peres ya, ditambahkan pada 10 kilo adonan. Jadi yang ditambahkan adalah 8 sendok maksimumnya. Tidak boleh melebihi itu, kalau bisa malah kurang dari 8 sendok takar peres. Kemudian juga pada produk buah markisa, misalnya sirup buah markisa bisa ditambahkan dengan natrium benzoat dengan maksimum 900 mg per kilogram. Misalnya kita akan membuat 10 kilo larutan sirup ya, kita tinggal kalikan seperti tadi, ketemu dengan 7,2 sendok takar peres yang dibulatkan menjadi 7 sendok. Kemudian penjelasan selanjutnya untuk namanya adalah BTP ikutan atau carry over. Intinya BTP ini sebenarnya tidak kita tambahkan, tapi dia sudah ada atau terbawa dari bahan tambahan baku atau BTP lain atau dari perisa lain ya. Jadi misalnya kita mempunyai produk nugget ayam, nah kita akan menggunakan daging ayam, tepung butter, tepung roti, tepung terigu. Nah, di dalam tepung roti ternyata sudah ada namanya pewarna alami kurkumin. Nah, inilah yang disebut dengan BTP carry over. Nah, untuk BTP carry over harus kita perhitungkan lagi, karena bila BTP carry over misalnya ini dalam singkong ini ya, kita ada pewarna alami karmin ya, kita mau membawa memiliki produk karmin ya, ada pewarna karminnya. Kemudian kita juga akan menggunakan pewarna sintetik atau pewarna kuning FCF. Nah, ini harus juga diperhitungkan rasionya. Misalnya karmin di dalam produk singkong ini maksimumnya adalah 200 mg per kilogram dan kuning FCF ini 100 mg per kilogram. Nah, kemudian kita akan harus menghitung ya dua-duanya, ataupun juga dari rasionya kita harus hitungkan dengan rasionya dari penggunaan produknya berapa dibagi dengan batas maksimumnya, kemudian ditambah juga masing-masing ditambahkan. Nah, ini tidak boleh lebih dari 1. Jadi perhitungan rasio ini bila lebih dari 1 artinya dia sudah tidak memenuhi syarat, atau ini bisa nanti Bapak Ibu ditegur gitu ya, bahwa produknya tidak memenuhi perhitungan dari pewarnanya sudah melebihi dari peraturan yang ditetapkan oleh BPOM. Tapi kalau perhitungan rasio ini tadi kan ada numerik dan juga ada CPPB, itu tidak berlaku ya Bapak Ibu untuk rasio yang CPPB. Jadi rasio ini hanya
untuk bahan tambahan pangan atau BTP yang numerik. Kemudian kita beranjak ke perisa. Jadi senyawa perisa ini adalah senyawa kimia tertentu yang mempunyai sifat flavor. Jadi senyawa perisa alami ini bisa diperoleh dari proses fisis, mikrobiologis atau enzimatis dari bahan tumbuhan atau hewan. Kemudian perisa identik alami diperoleh secara sintetis atau diisolasi melalui proses kimia dari bahan baku aromatik alami. Dan kemudian juga ada perisa artifisial, yaitu senyawa perisa yang disintesis secara alami dan belum teridentifikasi dalam produk alami. Bisa lebih dari 2000 senyawa perisa ini batas maksimumnya bukan numerik tapi adalah CPPB. Nah, bila di luar dari yang telah ditetapkan, maka perlu izin khusus untuk menambahkan perisa tertentu itu. Kemudian juga ada bahan baku aromatik alami. Ini bahan baku yang berasal dari tumbuhan atau hewan yang cocok digunakan penyiapan atau pembuatan di perisa alami. Kemudian yang ketiga adalah preparat perisa dari bahan pangan tumbuhan maupun hewan yang diperoleh secara langsung atau setelah melalui proses yang diberi perlakuan fisik. Jadi ada senyawa bioaktif ya di dalam bahan baku aromatik alami maupun preparat perisa. Jadi memang dia sudah ada kandungan aktifnya sebagai perisa. Sumber-sumber dari bahan baku aromatik ini berasal dari hewan, tanaman, gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa melihat di dalam Perbepom nomor 13 tahun 2020 itu banyak sekali sumber-sumber bahan baku aromatik. Kemudian ada juga namanya perisa asap. Nah, ini dari kayu keras ya, termasuk serbuk gergaji, tempurung dan tanaman berkayu melalui proses pembakaran. Nah, nanti ada flavor tertentu gitu, sehingga seperti untuk daging asap begitu ya. Nah, ini bisa nanti juga ada. Kemudian juga perisa hasil proses panas. Nah, ini dari bahan atau campuran bahan pangan yang secara alami terdapat dalam pangan dan diizinkan gitu dalam pembuatan perisa proses panas ini. Kemudian di dalam ketentuan penggunaan perisa ini ada senyawa bioaktif dalam perisa dan pangan olahan. Jadi senyawa bioaktif ini boleh terdapat dalam pangan olahan sebagai akibat dari penambahan perisa alami. Contohnya adalah aloin, beta-asaron, safrol ya, tujon, telcrin up gitu, okay. Jadi nanti sudah ada maksimumnya berapa ya. Misalnya untuk aloin ini paling yang batas maksimum yang diperbolehkan sekitar 0,1. Kemudian kinina di dalam makanan juga boleh, tapi batas maksimumnya adalah 1 mg per kilogram. Oke. Jadi peserta e-learning hati-hati menggunakan perisa, menggunakan BTP, pastikan selalu untuk melihat peraturan BPOM yang sudah ditentukan. Nah, BTP campuran itu juga bisa diberikan. Jadi ketika Bapak Ibu serta e-learning mau membuat suatu bahan pangan, kemudian pengen menambahkan BTP campuran. Nah, ini jadi BTP campuran ini mencantumkan nama golongan BTP sebagai fungsi utamanya. Kemudian juga harus mencantumkan takarannya. Kemudian di dalam labelnya nanti Bapak Ibu juga harus menambahkan mencantumkan tulisan bahan tambahan pangan campuran. Nah, juga dilarang untuk menggunakan campuran senyawa nitrat, nitrit, dan senyawa sulfit. Kemudian BTP campuran pemanis atau glikosida stevia ya, ini hanya dalam bentuk tabletop gitu ya.
Kemudian harus dibuktikan. Jadi kalau kita menggunakan bahan tambahan atau BTP campuran, kita harus juga tahu dan dibuktikan secara analis kualitatif. Kemudian memenuhi persyaratan cemaran dan sesuai dengan SNI atau sesuai dengan Kodeks Makanan Indonesia. Jadi untuk inovasi bahan alam yang sudah diizinkan sebagai BTP, selain yang sudah saya sebutkan di atas, ada lagi namanya cairan fermentasi asam asetat dari air kelapa. Jadi sebagai BTP pengawet untuk karkas ayam. Jadi ini adalah cairan fermentasi hasil inovasi dari Balitbang Pasca Panen Pertanian. Kemudian juga ada bubuk tangkis, ya ini merupakan campuran dari serbuk kayu nangka, kulit buah manggis, dan kalsium oksida sebagai BTP pengawet untuk gula palma dan gula palma serbuk atau gula semut. Gitu. Kemudian ada larutan sitosan sebagai BTP pengawet untuk mie basah, tahu maupun bakso daging. Nah, ini ada bahan tambahan pangan yang dilarang. Jadi kita dilarang untuk memasukkan bahan tambahan boraks ya. Boraks ini terdapat di dalam misal bleng ya atau cetitet gitu. Itu dilarang penggunaannya di dalam makanan karena memang bukan untuk pangan. Kemudian asam salisilat dan garamnya itu tidak boleh untuk pangan. Dulsin, kloramfenikol. Nah, kloramfenikol ini biasanya untuk digunakan di dalam proses pembiakan udang ataupun madu. Nah, kadang masih ada residu dari kloramfenikol itu di dalam madu, padahal itu tidak boleh ada. Kemudian ada formalin, kalium bromat, kokain, ini jelas tidak diperbolehkan ya, bahan terlarang. Kemudian minyak-minyak seperti dari biji tonka, minyak kalamus, tansi, dan sassafras ini tidak boleh untuk pangan. Nah, contoh bahan berbahaya tadi yang sudah kita sebutkan, nah ini adalah salah penyalahgunaannya di dalam pengolahan yang sudah kita temukan ya di pasaran ataupun ketika kita melakukan pengawasan. Rodamin B, nah ini bentuknya adalah atau disebut dengan teres gitu ya. Nah ini sering dimasukkan di dalam kue mangkok ya, aromanis, itu contong dari es krim. Nah itu dimasukkan di situ, padahal itu tidak diperbolehkan. Jadi rodamin ini sebenarnya penggunaannya adalah untuk pewarna tekstil, jadi bukan untuk pewarna makanan. Kemudian formalin ini ditambahkan di dalam tahu, di dalam mie basah, bakso, kikil gitu ya. Nah, padahal formalin ini kan gunanya untuk antiseptik, untuk disinfektan lantai gitu ya. Kemudian boraks. Nah, boraks ini ditemukan di bakso, ketupat, lontong mie ya, atau kerupuk. Nah, kadang penggunaannya menggunakan, saya tidak pakai boraks Bu, tapi pakai bleng gitu ya. Padahal hampir semua bleng itu menggunakan boraks atau disebut juga dengan air ki atau cetitet ya, itu menggunakan ada kandungan boraknya, jadi itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang lainnya adalah methyl yellow, tapi ini sudah jarang ditemukan di pasaran. Jadi yang masih banyak ditemukan adalah rodamin, formalin, dan boraks. Methyl yellow ini sama dengan rodamin, fungsinya sebenarnya untuk pewarna tekstil. Jadi dia ditambahkan di dalam kerupuk, tahu kuning, kue lapis gitu ya, yang berwarna oranye. Nah, Bapak Ibu peserta e-learning bisa juga selain tadi mengakses melalui JDIH, itu bisa juga
cek BTP berbasis Android dan web itu di Google Play. Jadi Bapak Ibu silahkan untuk mendownload di Google Play, namanya Ayo Cek BTP. Jadi di dalam aplikasi ini bisa di Play Store maupun Google Play, ini ada cek BTP. Jadi Bapak Ibu tinggal memasukkan klik menunya itu. Bapak Ibu mau menambahkan apa, misalnya sorbat, tinggal diketik sorbat, kemudian misalnya mau menambahkan dua pengawet atau dua pewarna seperti tadi, tapi bingung gimana supaya rasionya tidak lebih dari 1. Nah itu Bapak Ibu tinggal bisa klik dari rasio 1 ini apakah sudah memenuhi atau tidak gitu. Jadi ini lebih cepat, lebih mudah, kita tidak perlu melihat lampiran yang begitu banyaknya ya dari peraturan BPOM. Jadi Bapak Ibu tinggal download saja Ayo Cek BTP ini. Ya, demikian Bapak Ibu, senantiasa untuk cek klik ya, cek kemasan, label, izin edar, dan kedaluarsa. Jadi penggunaan BTP itu boleh Bapak Ibu asal sesuai dengan takaran yang sudah ditetapkan. Nah, kalau Bapak Ibu membutuhkan suatu informasi yang lain maupun akan bertanya kepada kami siap untuk menjawab melalui WA di 08 11 254 3633 atau bisa juga email kepada kami melalui email bpom_yogyakarta@pom.go.id atau misalnya mau berkonsultasi melalui telepon bisa di 552250. Jadi selama kita masih dalam keadaan PPKM atau sebagainya yang belum bisa tatap muka, kita bisa melalui telepon, melalui email, atau melalui media sosial yang ada di BPOM. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Selamat siang.